Siklus penjualan merupakan suatu rangkaian kegiatan penjualan yang terjadi secara berulang-ulang dan diikuti dengan proses perekaman data dan informasi bisnis. Rangkaian kegiatan dalam siklus penjualan diawali dengan aktivitas penerimaan order dari pelanggan, kemudian penyiapan barang diteruskan dengan pengiriman atau penyerahan barang, penyiapan faktur tagihan, penagihan piutang, dan diakhiri dengan penerimaan pembayaran atas tagihan atau piutang pelanggan tersebut. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas terkait flowchart penjualan kredit. Sebelumnya kita harus tahu, apa sih itu penjualan kredit? Jadi, penjualan kredit adalah penjualan yang pembayarannya tidak diterima sekaligus atau tidak langsung lunas. Pembayarannya bisa diterima melalui 2 tahap atau lebih yang dilakukan pembayaran secara angsuran. Adapun fungsi yang terkait dengan penjualan kredit, proses penjualan meliputi yang pertama, departemen pelanggan, yaitu pihak yang membeli atau mengajukan order ke bagian penjualan. Yang kedua, departemen penjualan, yaitu pihak yang menerima order pelanggan baik melalui surat maupun telepon yang mengidentifikasikan jenis dan kuantitas barang yang diminta. Fungsi ini bertanggung jawab untuk menerima order dari pelanggan, mengedit order dari pelanggan, meminta otorisasi kredit, dan menentukan tanggal pengiriman barang. Fungsi ini juga bertanggung jawab untuk membuat back order pada saat tidak tersedianya persediaan untuk memenuhi order dari pelanggan. Yang ketiga, departemen kredit, yaitu pihak yang menentukan batas kredit, kelayakan pemberian kredit pada pelanggan, dan memberikan persetujuan kredit sehingga salinan order penjualan dapat didistribusikan ke departemen penagihan, pergudangan, dan pengiriman. Baik, langsung saja kita menjelaskan mengenai flowchart penjualan kredit. Pada langkah awal, pihak penjual menerima pesanan dari pelanggan. Selanjutnya, pihak pelanggan mengirimkan dokumen barang order yang ingin dia pesan. Lalu setelah itu, pelanggan dihadapkan dengan 2 pilihan. Apakah pelanggan boleh melakukan pembelian secara kredit atau tidak? Di sini pelanggan memberikan keputusan. Apabila ia mau melakukan pembelian secara kredit, maka akan langsung diarahkan ke pembuatan order penjualan dari pihak penjual. Sedangkan apabila pihak pelanggan tidak menginginkan pembelian secara kredit, maka dialihkan ke pembelian secara tunai. Tapi di sini ada lagi 2 kemungkinan yang harus dia pilih. Yang pertama, apakah pelanggan mau membeli barang yang dia pesan secara tunai atau tidak. Apabila pelanggan mau, berarti harus dialihkan ke flowchart siklus penjualan tunai. Artinya bukan tanggung jawab dari pihak penjualan kredit lagi. Tapi apabila dia tidak mau melakukan pembelian secara tunai, maka pemesanan barang dari pelanggan dibatalkan atau diakhiri. Selanjutnya, karena semisal pelanggan mau melakukan pembelian secara kredit, maka langsung diproses di pembuatan orderan penjualan atau membuat orderan penjualan. Di membuat orderan penjualan ini akan dimasukkan ke dalam daftar barang pemesanan. Selanjutnya saya arahkan kepada Saudari Suci Wulandari untuk menjelaskan langkah selanjutnya. Baik, saya lanjutkan. Setelah menerima surat order dari pelanggan, dilanjut untuk membuat surat order pengiriman dan faktur. Kemudian mendistribusikan surat order pengiriman lembar pertama dikirim ke bagian gudang,
lembar kedua, 3, 4, dan 5 dikirim ke bagian pengiriman, lembar ke-6 dikirim ke bagian pelanggan, lembar ke-7 dikirim ke bagian kredit, dan lembar ke-8 serta ke-9 diarsipkan sementara menurut tanggal. Selanjutnya untuk uraian bagian kredit, di mana bagian ini yang akan memberikan persetujuan kredit. Dengan cara surat order pengiriman lembar ke-7 dari bagian order penjualan dilakukan pemeriksaan status kredit terlebih dahulu. Kemudian memberikan otorisasi kredit. Setelah itu, surat order pengiriman lembar ke-7 dikembalikan ke bagian order penjualan.